Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel Tim Story Dunia. Apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Baiklah, seperti biasa kami kembali hadir untuk membahas mengenai kisah menarik dari tokoh-tokoh terkemuka. Dan kali ini kami akan mengajak kalian semua untuk kembali membahas seorang putri. Dirinya adalah putri yang bisa dibilang memiliki rahasia kelam yang besar dalam hidupnya. Dirinya adalah Putri Tira dari Denmark, putri bungsu dari Raja Christian IX yang menyandang gelar mertua Eropa. Penasaran dengan kisahnya? Baiklah, sebelum kita melangkah untuk mulai membahas kehidupan pribadinya yang cukup menarik dan tentunya kelam, bagi penikmat baru dari channel kami untuk sudi menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan info jika kami memiliki video baru lainnya. Dan untuk kalian yang tidak sempat melihat video kami yang lalu, di mana kami membahas Willem Pangeran Orange yang merupakan putra mahkota Belanda yang tidak pernah menjadi raja Belanda, dapat dilihat di video kami sebelumnya ya. Dirinya bernama lengkap Tira Amelie Caroline Charlotte Anne dari Schleswig-Holstein. Putri Tira lahir pada tanggal 29 September 1853 di Istana Kuning di Copenhagen, Denmark. Dia adalah putri ketiga dan bungsu serta anak kelima dari calon Raja Christian IX, pendiri dinasti kerajaan Denmark-Glücksburg dan dijuluki ayah pertua Eropa, dan istrinya calon Ratu Louis dari Denmark. Keluarga Glücksburg adalah bangsawan yang relatif kecil dan keluarganya hidup sederhana. Faktanya, sebagai seorang anak, Tira berbagi kamar anak dengan saudara laki-lakinya Pangeran Waldemar. Karena biasa dengan kehidupan yang relatif sederhana, dirinya bersama kakak-kakak perempuannya yakni Alexandra yang 9 tahun lebih tua darinya dan Dagmar yang 6 tahun lebih tua darinya bisa menjahit dan merajut pakaian dan kaos kakinya sendiri. Keluarganya yang relatif tidak dikenal, tetapi bahagia sampai ayahnya, Pangeran Christian dari Schleswig-Holstein Sonderburg-Glücksburg, dipilih dengan persetujuan negara-negara besar untuk menggantikan sepupu jauhnya yang tidak memiliki anak, yakni Frederick VII, untuk naik tahta Denmark. Undang-undang suksesi yang baru telah disahkan dan Pangeran Christian diberi gelar Pangeran Denmark hanya 2 bulan sebelum kelahiran Putri Tira. Pada tahun 1863, ketika Tira berusia 10 tahun, Raja Frederick VII meninggal dan ayahnya naik tahta Denmark sebagai Raja Christian IX. Kehidupan keluarga Glücksburg yang awalnya relatif sederhana dan tenang berubah menjadi lebih baik dan prospek anak-anaknya menikah dengan keluarga kerajaan Eropa pun meningkat. Kakak tertua Tira, Frederick, nantinya tentu akan menggantikan ayah mereka sebagai Raja Denmark. Saudara perempuan tertuanya, Alexandra, menikah dengan Albert Edward, Pangeran Wales, di mana Alexandra nantinya menjadi permaisuri Britania Raya dan permaisuri India. Awal tahun yang sama, saudara laki-lakinya, Willem, terpilih menjadi Raja Yunani, dan pada tahun 1866, saudara perempuan lainnya yakni Dagmar menikah dengan Tsarevich Rusia yang kemudian memerintah sebagai Tsar Alexander III. Adik bungsunya, Waldemar, nantinya menikmati karir yang panjang dan sukses di angkatan laut. Tira memiliki rambut hitam dan mata biru tua, meskipun dia tidak dianggap secantik Alexandra atau menawan seperti Dagmar. Meskipun demikian, dia adalah seorang wanita muda menarik yang dikagumi karena sikapnya yang pendiam dan lembut. Pada saat dia mencapai usia menikah, Eropa sudah kehabisan bujangan kerajaan, namun hal tersebut sesuatu yang tidak pernah mengganggu Tira. Dia bahagia dan puas dengan posisinya saat itu, menikmati kebersamaan dengan adik laki-lakinya Waldemar dan menyibukkan dirinya dengan kegiatan seninya sendiri. Didorong oleh pernikahan terkemuka yang dilakukan oleh kedua kakak perempuannya, Ratu Louis memiliki harapan yang sama pada Tira. Namun sebelum itu terjadi, Tira yang berusia 18 tahun jatuh cinta dengan seorang letnan kavaleri bernama Willem Firman Marcher. Meskipun ibunya, yakni Ratu Louis, menganggapnya sebagai cinta remaja yang tidak berbahaya, hubungan yang tampaknya tidak berbahaya itu akhirnya berujung pada kehamilan.
Berita tentang kehamilan Tira hanya dibatasi untuk keluarga karena takut merusak reputasinya. Untuk menghindari skandal yang akan terjadi, saudara laki-laki Tira, George I dari Yunani, menyarankan agar saudara perempuannya melakukan perjalanan dan melahirkan di Athena. Pers Denmark yang secara rutin memberitakan aktivitas keluarga kerajaan diberitahu bahwa Putri Tira menderita penyakit kuning dan dikurung di bangsal isolasi di Athena. Pengaturan tersebut dilakukan agar Putri Tira dapat melahirkan bayinya yang setelah lahir nanti rencananya bayi tersebut diserahkan pada pasangan suami istri di Yunani. Namun pada akhirnya ketika bayi tersebut lahir, sang putri meyakinkan keluarganya agar bayi tersebut diasuh oleh pasangan suami istri berkebangsaan Denmark. Tira melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Maria pada tanggal 8 November 1871 di Solskjaersborg. Bayi tersebut kemudian diadopsi oleh Rasmus dan Anne-Marie Jorgensen, pasangan dari Odense, Denmark, yang mengganti nama bayi tersebut menjadi Kate. Di lain pihak, Wilhelm Freeman Marcher sudah mencoba untuk memberitahu ayah Tira bahwa dirinya akan menikahi Tira, namun ditolak oleh Raja Christian yang melihat pangkat Marcher yang rendah. Merasa putus asa setelah kehilangan Tira dan anaknya, serta setelah pertengkaran verbal dengan Raja Christian, ayah bayi perempuan yang sekarang berganti nama Kate tersebut bunuh diri pada tanggal 4 Januari 1872. Kate sendiri akhirnya menikah dengan Frode Payen Holstein pada tahun 1902 dan meninggal pada tahun 1964. Kisah kehamilan Putri Tira tidak pernah dikonfirmasi oleh pengadilan Denmark. Setelah merelakan putrinya untuk diadopsi orang lain dan mendengar kekasihnya meninggal bunuh diri, Tira menjadi depresi setelah seluruh cobaan tersebut. Dia terserang demam tifoid, sehingga perjalanan pulang mereka harus dihentikan di Jenewa. Sang putri dan Ratu Louis akhirnya tiba di Copenhagen pada bulan Juni 1872. Selama tahun-tahun berikutnya, Tira menjalani kehidupan seperti biasa, hingga pada akhirnya datang lamaran dari Raja Willem III dari Belanda, yang sedang mencari pengantin yang jauh lebih muda untuk memberinya lebih banyak anak, menjadi pelamar pertama Tira. Namun sang putri menolak karena ia berusia 36 tahun lebih tua darinya. Tira juga menjadi kandidat kuat untuk menjadi pengantin Pangeran Arthur Adipati Connaught, putra ketiga Ratu Victoria. Keduanya pertama kali bertemu ketika masih kanak-kanak di momen pernikahan kakak mereka, yakni Putri Alexandra dengan Edward Pangeran Wales. Meskipun mereka bertemu beberapa kali sebagai persiapan untuk kemungkinan pertunangan, Ratu Victoria kemudian harus mengambil tindakan karena menurutnya pernikahan Inggris-Denmark yang kedua akan mengganggu kecenderungannya yang pro-Jerman. Pada akhirnya, Pangeran Arthur menikah dengan seorang putri Prusia pada tahun 1878. Sang mak comblang Ratu Louis kemudian mengarahkan perhatiannya pada putra mahkota Ernest August dari Hanover, Adipati Cumberland ketiga, dan Teviotdale yang telah ditemui Tira di Roma. Walaupun pada saat itu tahta Hanover telah tidak ada dan tidak dianggap tampan, Ernest August memiliki sikap yang baik dan santai yang adalah pasangan yang cocok untuk sang putri. Belum lagi bahwa ia adalah pewaris kekayaan besar ayahnya. Namun hal ini bukannya tanpa komplikasi. Sang adipati mempunyai hubungan yang tegang dengan orang-orang Prusia, yang mana ayahnya kehilangan tahta pada tahun 1866 setelah kerajaan Hanover dianeksasi oleh Prusia setelah memihak Austria dalam Perang Austro-Prusia, yang diperburuk setelah ia menyandang gelar adipati dari Cumberland dari kakek dari pihak ayah yang berkebangsaan Inggris. Namun, harapan Tira untuk menikah dengan Ernest August semakin besar, yang rupanya mengetahui anak haram Tira dan tetap ingin menikahi Tira. Akhirnya, kedua orang tua Tira dan kakaknya Alexandra Putri Wales mengatur pertemuan di Frankfurt antara Tira dan Ernest pada awal tahun 1878 dan akhirnya keduanya bertunangan. Putri Tira dan Ernest August menikah pada 21 Desember 1878 di Kapel Istana Christiansborg di Copenhagen, Denmark. Setelah pernikahannya, Tira dan Ernest August tinggal di pengasingan di Solskjaersborg di Gemungden, Austria. Rumah yang mereka bangun dan tempat mereka membesarkan 6 anak mereka, yakni yang pertama Putri Mary Louise dari Hanover dan Cumberland,
yang lahir pada 11 Oktober 1879, yang kedua yakni Pangeran George William dari Hanover dan Cumberland yang lahir pada 28 Oktober 1880, yang ketiga yakni Putri Alexandra dari Hanover dan Cumberland yang lahir pada 29 September 1882, yang keempat yakni Putri Olga dari Hanover dan Cumberland lahir pada 11 Juli 1884, dan yang kelima adalah Pangeran Christian dari Hanover dan Cumberland lahir pada 4 Juli 1885 namun meninggal muda, dan yang terakhir yakni Pangeran Ernest August dari Hanover, Adipati Brunswick yang lahir pada 17 November 1887. Melalui pernikahannya, Tira memperoleh gelar Duchess of Cumberland dan Teviotdale dan Duchess of Brunswick-Lunenburg. Dia bergelar Putri Mahkota Hanover meskipun dia adalah permaisuri karena suaminya tidak pernah melepaskan haknya atas tahta. Pasangan ini menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia, namun Tira terkadang dihantui oleh masa lalunya hingga menjadi gangguan mental dan depresi. Suaminya meninggal pada 14 November 1923, sedangkan Putri Mahkota Tira dari Hanover meninggal pada 26 Februari 1933 di Gmunden, Austria. Pada saat kematiannya, dia berumur 79 tahun. Dia dan suaminya dimakamkan di Museum Keluarga di Gmunden. Baiklah, itu adalah cerita hidup dari Putri Tira yang memiliki rahasia kelam di masa remajanya. Semoga cerita kami selalu dapat menjadi hiburan yang syarat akan informatif. Dan tentunya kami selalu menunggu saran dan komentar dari para penikmat Tim Story Dunia. Dan seperti biasa, nantikan cerita menarik lainnya di channel Tim Story Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.